Apakah pernah melihat seorang Sri Kandi sampai jam segini dengan wajah yang masih capek? Beliau masih wajah yang tertawa itu. Sobat Ngarit yang ada di Bali untuk selesaikan tugas-tugas hari ini. Oke, jumpa lagi teman-teman. Video kali ini masih berkaitan juga dengan Gung Ayu, teman. Kali ini beliau menyampaikan secara detail hal-hal yang selama ini memang sudah dilakukan Gung Ayu, dan saya rasa Gung Ayu memang tidak mau untuk menyampaikan apa yang sudah dia lakukan selama ini bersama dengan teman-teman Sobat Ngarit di Bali, teman. Kegiatan SN Bali itu kan memang benar-benar sangat padat, Bun. Kadang bisa sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh. Gila. Sosok Gung Ayu ini sudah berapa kali dilarang untuk tidak hadir oleh inisiator kami. Namun tetap bahasanya beliau itu sesuai dengan tagline dari Beliau SN ini. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kalian sibuk, kalian susah, kalian capek. Ya mas, Gung Ayu duduk kongkang-kongkang kaki dan menerima beres apa yang akan direncanakan besok. Jadi semangatnya ini walaupun masih di usia belia itu sangat luar biasa, Bun. Hal tersebut monggo, bahkan Gung Ayu pun membuka diri bila mana ada Sri Kandi lain atau dari Sobat Ngarit luar daerah Bali yang melakukan hal-hal positif, Gung Ayu pun tidak akan menutup diri dan pasti akan ikut serta mengambil peran dalam hal itu. Jadi saling mengisi lah, saling mengisi. Kita ini saudara Nusantara, tidak mungkin lah Gung Ayu saat ini melakukan kegiatan A kemudian menyuruh atau menginfokan atau memberi saran kepada saudara B, C, D untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sedangkan Gung Ayu ini kan sudah mempublish semua kegiatan kemanusiaannya. Jadi di sini ya dari teman-teman lain lah yang lebih inovatif, silakan jika memang dirasa bermanfaat monggo ditiru. Begitupun Gung Ayu jika dirasa melihat TV dari teman-teman yang bermanfaat untuk orang lain pasti ditiru loh sama Gung Ayu. Ya kita terapkan ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Dan satu lagi, Gung Ayu jiwanya sangat berbeda. Gung Ayu tidak suka yang namanya perencanaan. Gung Ayu itu orangnya spontanitas. Apa yang dilihat hari ini itu akan langsung dieksekusi hari ini. Jadi contoh kecil, beliau melihat bapak-bapak, kemudian dilihat mungkin dalam hal ini cacat fisik dan lain sebagainya. Itu Gung Ayu tidak akan menyampaikan ke Sobat Ngarit Bali, minta Sobat Ngarit Bali, tapi dia akan langsung action dalam waktu tersebut dan dilakukan secara spontanitas dari dirinya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak bisa Gung Ayu harus menyarankan kepada orang-orang lain. Itu kembali ke diri sendiri. Kalau memang merasa memiliki Sobat Ngarit, benar-benar tulus pengen ada di Sobat Ngarit, dan tidak hanya mencari panggung, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, ya pasti akan menunjukkan hal-hal dengan ketulusan yang mungkin seperti beliau tunjukkan tadi. Nah, begitu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, dan saya harap ke depan untuk Gung Ayu tidak dibuatkan lagi formal untuk memberikan motivasi ataupun arahan kepada teman-teman yang lain. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini kembali lagi saya sampaikan, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semua sama, tergantung kita membrand diri kita sendiri saja. Mungkin sekian. Bila mana nanti sudah ada badan hukum yang jelas, ada tataran dasar yang kita pakai bicara, di sanalah kita berbicara sesuai dengan ADART. Nah,
Contoh kecil, apakah pernah melihat seorang Sri Kandi sampai jam segini dengan wajah yang masih capek? Beliau masih Wajahnya tertawa itu. Sobat Ngarit yang ada di Bali untuk selesaikan tugas-tugas hari ini. Gila, luar biasa memang. Terima kasih Gung Ayu. Gung Ayu do the best. Salah satu contoh kecil. Monggo yang mau tiru silakan ditiru. 1 menit. Yang berasa tidak bermanfaat silakan ditinggalkan. Beliau izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam santun dari Bali. Sobat Ngarit Nusantara. Hura. Teman-teman sudah mendengar semua yang disampaikan Bli Leong berkaitan dengan Gung Ayu maupun Sobat Ngarit di Bali, teman. Tapi menurut saya begini, teman. Apa yang dilakukan Gung Ayu ketika dia berbagi, ketika dia merasa tersentuh, di saat apapun, ketika dia melihat orang lain berkesusahan, secara spontan dia melakukan sesuatu. Rasa-rasanya apa yang dilakukan Gung Ayu itu memang sudah menjadi karakternya. Hati Gung Ayu yang cepat tersentuh ketika melihat sesuatu yang dirasa butuh bantuan, itu tidak serta-merta muncul belakangan ini, teman. Tapi karena memang segala sesuatunya keluar dari hatinya. Bahkan hal-hal seperti itu kemungkinan besar memang sudah terbiasa dia lakukan sebelum mengenal Sobat Ngarit. Saya rasa dari apa yang disampaikan Bli Leong berkaitan dengan Gung Ayu, itu tujuannya adalah menyampaikan apa yang sebenarnya itu ingin disampaikan Gung Ayu. Tetapi Gung Ayu tidak mau menyampaikan hal itu secara langsung, keluar dari kata-katanya sendiri. Karena kalau kita lihat karakternya Gung Ayu, dia tidak mau menyombongkan diri. Dia tidak mau mengungkapkan apa yang sudah pernah dia lakukan. Itulah istimewanya Gung Ayu, teman. Saya rasa tidak perlu dipertegas lagi, teman. Bli Leong sudah menjabarkan begitu detail, begitu jelas apa yang sudah dilakukan Gung Ayu, apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Sobat Ngarit, dan apa yang harus dilakukan Sri Kandi-Sri Kandi yang lain. Semuanya sudah clear, jelas disampaikan. Tinggal bagaimana teman-teman yang lain itu bisa melihat, kemudian melakukan hal yang kurang lebih sama lah dengan apa yang sudah dilakukan Gung Ayu. Nah, untuk video berikutnya ini berkaitan dengan Aulia, teman. Yang setelah PK dengan Mas Yun kemarin, kemudian sempat komal juga dengan Mas Yun. Ada sebuah video yang menurut saya itu kita harus bisa melihat hal itu lebih cermat, teman. Ini dari akunnya Excel Renan Alkenso, teman. Captionnya cukup menarik. Ketua spill lagi visi sama Aulia. Akankah mereka mood serius? Tinggal simak saja dulu kisah ketua. Nah, kalau dilihat di sini memang Mas Iyun tadi sempat menampilkan layar HP-nya, dan di situ memang terlihat video, entah itu foto yang menampilkan sosok perempuan berhijab di layar HP-nya Mas Iyun.
kalau kita baca komentar-komentarnya itu ya menurut saya cukup menggelikan teman. Nah ini Aulia nggak tuh, A1 Aulia Yun. Ikut jejak Mas Hermawan nih, istrinya orang Kalimantan guys. Kasihan yang katanya kemarin jadi ibu negara. Ya umpan yang sia-sia, padahal bulan depan ada yang lamaran. Nah, ini masih mengaitkan dengan Nona F sebenarnya teman, karena beberapa VT yang masih menyebut dirinya sebagai Yunfa itu menggiring opini ke arah seperti itu teman. Nah ini dari 2024 lamaran-lamaran sampai 2025 nggak ada yang lamaran, yang ada keluar lagu baru. Itu sebuah sindiran teman. Firasatku itu Kalimantan bolong. Pantas ditungguin nggak ada live di TikTok, ternyata mereka live di Witsip. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dari beberapa screenshot teman-teman yang melihat video itu, kita tidak melihat bahwa itu video call. Kalaupun video call pasti ada tampilan foto atau tampilan gambar di dalam video itu. Artinya dalam satu layar handphone itu ada tampilan kita yang sedang berbicara atau video call dengan seseorang. Tapi kalau dicermati dari video itu tidak ada. Itulah kenapa saya sampaikan kita harus jeli, kita harus cermat. Jangan sampai apa yang kita tulis dalam komentar ataupun dalam VT yang kita buat itu menggiring sebuah opini yang sebenarnya jauh dari faktanya teman. Dan saya rasa memang apa yang dilakukan Mas Iyun ini sengaja teman. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Ketika heboh dengan Deyaya pernah melakukan hal yang sama. Kemudian dengan Nona F juga seperti itu. Bahkan sepilan chat ketika dengan Nona F itu sempat viral teman. Nah itulah, belajar dari situ kita harus bisa melihat lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Jangan sampai opini yang kita bangun itu menggiring teman-teman yang sama sekali tidak paham tentang Sobat Ngari, tentang Mas Iyun itu, pemikirannya termakan dengan begitu saja tanpa melihat kebenarannya teman. Disitulah kita harus bijak dalam melakukan sesuatu, baik itu berkomentar ataupun dalam membuat VT-VT teman. Karena apa? Dampaknya itu bukan hanya ke kita sendiri, bukan hanya ke 1-2 orang. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ratusan ribu yang menonton. Kemungkinan mereka scroll-scroll komentar, kemudian membangun persepsinya sendiri setelah melihat komentar-komentar itu teman. Nah, apa yang dilakukan Mas Iyun juga harusnya kita bisa berpikir lebih jauh teman. Ketika Mas Iyun dalam mood hiburan dan Mas Iyun dalam mood serius, saya rasa apa yang dilakukan Mas Iyun kali ini memang
hanya sebuah hiburan karena itu ditujukan ke Mas Roni, seolah-olah Mas Yun sedang video call dengan seseorang. Tapi kalau dilihat itu bukan video, tapi gambar tidak bergerak, teman. Oke lah, saya rasa itu saja teman-teman. Harapan saya ke depan kita menjadi netizen yang bijak ketika melihat sesuatu dan mencari informasi lebih jauh, lebih dalam, sehingga apapun yang kita tulis, apapun yang kita buat itu memang memiliki kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar mencari FYP, mencari follower, tapi memang nyata apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan. Itulah teman, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan, srek srek srek.